Korupsi tidak boleh ada di dalam bangsa ini, karena itu menghancurkan ini bangsa. Apa itu arti merdeka bagi kehidupan beragama di negara ini? Maka kita akan sama-sama sepakat merdeka bagi kehidupan bangsa beragama di bangsa negara ini adalah orang dapat beribadah tanpa rasa takut. Orang bisa beribadah dengan bebas. Lalu saya bertanya, apa arti merdeka bagi ibu rumah tangga? Apa arti merdeka bagi anak sekolah? Apa arti merdeka bagi guru? Apa arti merdeka bagi polisi? Apa arti merdeka bagi tentara? Apa arti merdeka bagi pemulung? Apa arti merdeka bagi seorang suami? Apa arti merdeka bagi mertua? Saudara bisa membayangkan, makin banyak pertanyaan itu, kita akan menemukan banyak sekali jawaban tentang arti kemerdekaan. Maka tentunya kemerdekaan tidak selesai pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tapi itulah Indonesia hari ini yang kita tidak boleh hanya protes. Kalau kita sebut bahwa hari-hari ini adalah kegelapan, maka jangan mengutuki kegelapan, tapi segera nyalakan pelita. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu kami mohon, kami ditolong supaya membaca dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan selebihnya kami dimampukan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Semua godaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami minta Tuhan jauhkan semuanya. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ini 17 Agustus 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Majelis Sinode Gemit menetapkan tema ini sebagai bagian yang akan diberitakan. Berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Pembacaannya terambil dari Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai ayat 56. Bilangan 33 ayat 50 sampai ayat yang ke-56. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Apa yang dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing
itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan dilakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Merdeka itu apa? Merdeka itu apakah karena kita bebas? Bisa juga. Tapi kalau saya minta saudara-saudara untuk berpikir dan memberi jawaban, pasti sangat kaya arti dari merdeka. Paling tidak kalau saya mau kasih contoh begini. Apa itu arti merdeka bagi kehidupan beragama di negara ini? Maka kita akan sama-sama sepakat merdeka bagi kehidupan bangsa beragama di bangsa negara ini adalah orang dapat beribadah tanpa rasa takut. Orang bisa beribadah dengan bebas. Lalu saya bertanya, apa arti merdeka bagi ibu rumah tangga? Apa arti merdeka bagi anak sekolah? Apa arti merdeka bagi guru? Apa arti merdeka bagi polisi? Apa arti merdeka bagi tentara? Apa arti merdeka bagi pemulung? Apa arti merdeka bagi seorang suami? Apa arti merdeka bagi mertua? Saudara bisa membayangkan, makin banyak pertanyaan itu, kita akan menemukan banyak sekali jawaban tentang arti kemerdekaan. Maka tentunya kemerdekaan tidak selesai pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Masih banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Atau dalam konteks kita hari ini, apa arti merdeka bagi pembangunan gereja ini, pembangunan Gemit Agape Kupang? Kita sudah ibadah di sini, tapi belum selesai. Menara belum selesai. Gorden belum ini. Nanti tiba-tiba angin tiup pohon di sebelah, semua langsung. Jadi masih banyak yang perlu kita kerjakan. Apalagi yang belum, kok Paul. Masih banyak. Kita masih harus berjuang lagi. Amin kok. Baik, saudara-saudara, itu kalau kita sebut status, kita sebut pekerjaan. Tapi saya pernah melayani di satu tempat kira-kira 3-4 bulan lalu. Saya tidak usah sebutkan nama tempatnya. Habis ibadah, pas saya makan, terus oleh panitia datang Pak Pendeta, Wakapolres sama Kasat Serse mau ketemu pendeta dulu. Terus saya bikin apa? Ketemu dulu. Pas ketemu juga Pak Waka sama Pak Kasat bilang, Pak Pendeta Yandi terima kasih. Saya bilang sama-sama, terima kasih sudah datang. Pak Pendeta terima kasih. Saya bilang kenapa terima kasih ulang-ulang? Beliau bilang begini,
Ada satu orang yang masuk daftar DPO pencurian kendaraan antar kota. Kami cari dia sudah lama. Dan tadi ternyata dia ikut ibadah. Terus saya tanya, jadi izin Pak Pendeta, tadi kami ambil dia Pak Pendeta. Saya bilang, ini dia sebentar bebas, dia trauma beribadah ini. Kenapa begitu? Karena ibadah dia dapat tangkap ini. Nah, saudara bisa lihat perspektif dari merdeka itu, banyak orang akan memberi arti masing-masing. Tapi apa maknanya bagi bangsa ini dan juga bagi kita semua? Saudara-saudara, kami berdiskusi tentang kemerdekaan dan kemudian mengerucut pada dua hal yang menarik ini, yaitu satu, ada persoalan serius kalau orang lain yang berjuang dan orang lain yang mengisi kemerdekaan. Itu persoalan serius itu. Orang lain yang berjuang, orang lain yang mengisi kemerdekaan. Mungkin semangatnya berbeda. Apakah mereka yang mengisi kemerdekaan hari ini sama semangatnya dengan mereka yang berjuang? Indonesia dijajah berkali-kali oleh beberapa negara. Ratusan tahun lamanya. Semangat berjuang dan semangat mengisi kemerdekaan kita masih sama atau justru beda? Kedua, hal yang serius dari sebuah kemerdekaan adalah sebelum merdeka itu kan orang berjuang. Yang berjuang itu identik dengan pengorbanan. Yang berjuang itu identik dengan pengorbanan. Tapi yang mengisi kemerdekaan seringkali identik dengan mencari keuntungan. Saya ulangi, yang berjuang itu berkorban, bahkan berkorban jiwa dan raga. Bagaimana yang mengisi? Banyak orang dari yang mengisi kemerdekaan cenderung mencari keuntungan, bukan berkorban. Banyak orang itu bukan berarti semua. Ada juga yang berkorban. Tapi ada yang cenderung bertanya, apa yang dia dapat? Keuntungan apa yang dia dapat? Negara. Kita dalam situasi politik dan situasi berbangsa dan bernegara yang menurut banyak orang sementara tidak baik-baik saja. Pertanyaannya lalu apa kontribusi kita bagi keamanan negara, bagi ekonomi, termasuk juga bagi yang royalti itu. Saya bilang kau Paul hati-hati. Kau Paul yang biasa ajak saya menyanyi toh, Bu siap bayar. Siap bayar nanti ini. Saya mau menyanyi mesti cipta lagu sendiri, ini yang pusing. Lama-lama saya menyanyi Oil anak kaisam kaya. Dorong pusing nanti dengan itu. Tapi itulah Indonesia hari ini. Yang kita tidak boleh hanya protes. Kalau kita sebut bahwa hari-hari ini adalah kegelapan, maka jangan mengutuki kegelapan, tapi segera nyalakan pelita. Saya ulangi, jangan mengutuki kegelapan, tapi segera menyalakan pelita. Kalau saudara lihat gereja ini belum selesai, jangan bilang, kok kenapa itu mengutuki kegelapan? Segera nyalakan pelita, tambah uang, kita selesaikan ini. Jangan sekedar mengutuki. Amin kok? Saudara mengatakan amin. Baik, saudara-saudara, lalu kita baca teks ini. Teks yang menarik bagi kita. Tuhan berfirman kepada Musa,
di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Sebuah pernyataan bahwa mereka tinggal satu langkah lagi menyeberangi sungai Yordan dan segera masuk ke Yeriko. Tetapi pesan Tuhan itu tetap bagi mereka. Bukan semua masuk jadi tidak lagi mendengar pesan. Sudah mau masuk. Tapi pesan Tuhan itu menjadi penting. Yang menarik saudara-saudara adalah Musa tahu bahwa dia tidak masuk. Tapi tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang dia terima dari Tuhan untuk umat Israel, termasuk yang akan masuk ke tanah Kanaan, tetap dia sampaikan. Tanggung jawab yang tidak pernah selesai sampai pada Tuhan memanggil dia. Kalau saudara baca terus sampai pasal 36, saudara menemukan bagaimana dia hanya diberi kesempatan naik ke atas gunung dan melihat indahnya tanah yang dijanjikan itu. Sudah di penghujung. Saudara, ada banyak orang di bangsa ini yang kalau sudah dekat-dekat hari mau pensiun, hari mau lepas, mau bikin apa lagi sudah. Kita duduk-duduk saja, kalau sedikit lagi kita selesai. Begitu. Tapi ini tanggung jawab bagus. Saudara, firman yang disampaikan kepada mereka adalah, apabila nanti kamu menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dan membinasakan seluruh batu berukir kepunyaan mereka. Juga kamu harus membinasakan seluruh patung tuangan. Kalimat yang secara singkat bisa disebutkan begini: masuk di tanah Kanaan, kamu tidak boleh hidup bersama-sama dengan para penyembah berhala. Kamu tidak boleh di sekitar penyembahan berhala. Semua harus dilakukan. Harus. Tidak boleh ada padamu itu bagian-bagian yang menyembah berhala. Nanti sebentar semua umat Israel akan memahami kenapa Tuhan melarang itu. Tetapi itu penting, itu yang harus kamu lakukan ketika kamu masuk ke tanah Kanaan. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Sebagai sebuah jawaban, salah satu jawaban kepada kenapa Tuhan minta supaya mereka jangan menyembah berhala dan hidup dengan orang yang menyembah berhala. Kenapa? Karena tanah yang Tuhan berikan itu janji Tuhan kepada mereka. Masa orang lain yang janji dengan visi ini, kamu masuk ke dalam tanah itu dan hidup menurut hal lain, visi lain, tokoh lain yang berseberangan dengan orang yang menjanjikan dan memberikannya kepada kamu. Tidak boleh. Di bagian-bagian terakhir dari pembacaan tadi, kamu mesti berbagi. Mestinya kamu bagi wilayah ini yang Tuhan sudah berikan menjadi milik pusaka. Yang besar kasih yang besar, yang kecil kasih yang kecil. Tetapi menurut hasil undi. Ini bukan menurut hasil judi, menurut hasil undi. Mereka percaya bahwa Tuhan turut bekerja di situ supaya adil, membagikan ini dengan cara undi. Yang besar akan dapat bagian yang besar, yang kecil akan dapat bagian yang kecil.
adil. Kalau besar dapat besar itu, kecil dapat kecil itu adil. Tapi kalau yang kecil minta yang besar baru bungkus bawah yang besar, itu tidak adil. Tuhan suatur memang masa di dalam sini ini ada banyak susu madu. Orang yang jumlah banyak mesti dia dapat tempat yang banyak toh, ya lebih luas supaya tercukupilah kebutuhan mereka. Yang sedikit dapat yang mungkin 2000 kali 2000 saja, tapi penuh dengan susu madu. Artinya juga dia ingin kasih tahu kita yang begini. Kalau masuk di sana tuh tiap orang pun berkat ada. Jangan terlalu sibuk dengan orang lain pun berkat sampai kita lupa bahwa kita juga diberkati. Jangan juga terlalu sibuk dengan orang lain punya masalah sampai kita lupa bahwa kita juga bermasalah. Kalau masuk di sana bagian sudah diatur masing-masing dan Tuhan mengatur itu. Mereka harus mengimani itu. Tapi di bagian terakhir dalam pembacaan tadi, di bagian terakhir pembacaan tadi menyatakan, tapi kalau kamu tidak melakukan seperti apa yang kukatakan kepadamu, kamu tidak menghalau orang-orang penyembah berhala itu, kalau kamu tidak menghancurkan benda-benda yang mereka sembah itu, maka hal yang aku rancangkan kepada mereka akan tertimpa kepada kamu. Jadi ada konsekuensi dari ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada konsekuensi bagi bangsa ini, bagi bangsa Israel. Kalau mereka masuk nanti ke tanah Kanaan dan tidak melakukan perintah yang Tuhan berikan kepada mereka, apa yang sudah Tuhan rancangkan atas orang-orang di Kanaan, itu akan berbalik kepada mereka. Sebuah peringatan yang serius supaya bangsa ini tidak main-main dengan janji yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara, lalu apa pesannya bagi kita? Pesan yang penting bagi kita hari ini, tema kita itu sekali lagi saya sampaikan, berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakannya. Jadi orang berjuang untuk merdeka, tapi kemerdekaan ini mesti diisi dengan tindakan nyata. Lalu bagaimana? Pembacaan tadi mengisyaratkan beberapa hal untuk kita renungkan bersama. Satu, perintah yang terus berlanjut. Saya ulangi, perintah yang terus berlanjut. Waktu mereka masuk tanah Kanaan, perintah ini selesai? Tidak. Karena tema kita berkaitan dengan berjuang sebelum dan mengisi sesudah, maka saya akan pakai beberapa poin untuk menyampaikan kepada kita, waktu sudah masuk mereka harus buat apa. Perintah terus berlanjut. Salah satunya adalah ketika kamu masuk akan berhadapan dengan ini orang-orang di dalam yang akan kamu musnahkan. Kalau kita baca Yosua, kitab Yosua pasal 5 sampai pasal 6 kasih tahu, walaupun kamu akan menghancurkan mereka, tapi ada prosedur. Ada prosedur. Kalau kita baca pasal 5, pasal 6 dia kasih tahu, 1 kali dalam 6 hari kamu harus melakukan ini, dan nanti hari ke-7 kamu mesti putar begini, siapa berdiri di depan, siapa di belakang, tabut perjanjian itu ada di bagian mana. Itu prosedurnya. Harus ikut. Prosedur. Kenapa tiba-tiba pendeta bicara prosedur? Negara Republik Indonesia yang kira-kira
300 juta orang, 300 juta. Bayangkan kalau hidup tanpa aturan. Mesti ada prosedur. Apa-apa itu ada dia punya prosedur. Hari ini kita mesti sepakat bahwa prosedur itu sesuatu yang harus dilakukan. Hukum. Penegakan. Karena itu pesan bagi para pembuat undang-undang, para pembuat prosedur, buatlah prosedur yang sesuai dengan semangat 300 juta orang untuk mengisi kemerdekaan ini. Pesan bagi para penegak keadilan supaya ikut prosedur seadil-adilnya. Yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kan kita urus banyak orang supaya tidak ada ketimpangan. Kita urus satu negara tanpa prosedur tidak bisa. Saya berkhutbah tentang kebenaran dan saya katakan banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Karena kebenaran punya 3 dimensi. Dimensi yang paling pertama adalah legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka, tidak setuju. Legalitas yang dibangun di mana? Dibangun di atasnya, di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Kan kita lagi urus banyak orang. Lagi urus banyak orang. Bagaimana dengan keadaan bergereja kita? Bergereja juga mesti ikut aturan. Ini sudah tidak bisa pakai kalimat kami dulu. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Kita mesti ikut aturan. Saya suka pakai contoh bilang begini. Satu, ada katekesasi 1 tahun. Ibu Putri yang ajar. Tahu Ibu Putri di mana ini Ibu Putri? Terus tiap minggu mesti ikut tatap muka. Saya lihat kadang-kadang orang tua sudah mau pergi makan di mana begitu, tapi kan anak masih ikut katekesasi. Dia pun bapak mama duduk saya di otoko, kita dong hanya kenapa? Masih ada pertemuan. Tahu Ibu Putri omong apa di dalam itu? 3 kali tidak bertemu tatap muka, maka tidak boleh ikut ini peneguhan sini. Macam ribet juga ya. Tapi memang mesti ikut. Terus tiba-tiba ada yang datang tanya pendeta. Pendeta, Desember nanti ada sidiko. Iya. Kenapa? Sebuah anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak pintar sekali, pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Dia mau datang nanti Desember. Oh puji Tuhan ini hari kali dia libur ya, dia orang tua. Bukan maksudnya kalau bisa dia datang, pendeta bisa tabis memang dia kote bukan. Tidak bisa. Orang lain pun anak boleh ikut. Dia Ibu Putri 1 tahun ini baru ini datang dan datang langsung. Coba adilnya di mana? Adil di mana? Di sana dia ada katekesasi. Tidak tuh. Katekesasi bila perlu kasih naik 3 tahun. Tiap hari dengar firman Tuhan baik kok tidak coba. Daripada tiap hari dengar gosip
baru teruskan lagi di grup majelis lagi. Ikut saja. Amin ku tidak? Saya membayangkan belum pernah ada rapat majelis jemaat untuk membunuh jemaat, itu belum pernah ada. Semua untuk kebaikan. Ikut saja. Ikut aturan saja. Paling mantap ikut. Paling bagus. Mesti ada prosedur yang kita bangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Atau yang kedua saya bisa bilang begini. Kita naik motor. Pakai helm. SIM ada. STNK ada. Lampu-lampu ada. Kaca spion ada. Operasi lalu lintas di katedral. Berani masuk atau tidak? Berani. Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Operasi di situ berani pi. Berani kok tidak? Kenapa tidak berani? Kan kita om polisi toh. Kita akan cari jalan lain. Jalan tikus, jalan kerbau, jalan macam-macam itu jalan kalau tidak ikut aturan itu. Tapi kalau kita ada pakai baik-baik, helm ada, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, operasi lalu lintas di katedral, kita masuk. Sampai sana polisi tidak tahan, putar kembali. Polisi tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong periksa saya, tolong. Anak sekolah, dong ini kan masuk sekolah jam berapa anak sekolah? Jam 7 toh? Jam 7. Kalau dia pergi 6:30, tindakannya jelas. Salam semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Kalau besok udah masuk pasal merdeka. Itu kalau datang 6:30. Coba kalau masuk sekolah jam 7 dia pergi 10:30. Saudara lihat dia pucara jalan itu sudah begini. Tiba-tiba pendeta kepala sekolah, "Woi." Bukan saja kaget, persiapan tipu. Orang kalau dapat tangkap itu tidak dimulai dan jujur, Bapak. Persiapan tipu. Jadi memang paling bagus itu ikut aturan. Amin kok. Kalau saudara tidak mampu memberi banyak dan masih mendiskusikan sesuatu tentang kebijakan tertentu di bangsa ini, minimal kita ikut aturan. Orang tidak ikut aturan itu menjengkel. Kita naik motor dari sebelah kiri ini, dia cuma muncul dari sana menuju kita. Baru dia bilang, wah. Wih, itu macam kita mau bunuh dia itu. Jadi yang paling bagus itu ikut aturan saja. Amin bro. Jadi kalau ada baku aja kok tidak ikut aturan, tidak usah lah. Amin toh. Dalam aturan itu mungkin ada kebijakan dan lain-lain. Tidak apa-apa. Tapi itu ada perintah yang berlanjut. Tidak pernah hentinya itu perintah. Bahkan sampai hari ini perintah Tuhan itu tetap. Karena mengatur banyak orang. Dan di negara ini ada banyak sekali peraturan. Tapi kita mesti menghimbau. Bagi para pembuat aturan itu jangan pikir diri sendiri, jangan pikir pribadi, pikir semua orang. Karena ini negara Republik Indonesia. Pikir semua orang. Jangan pikir kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan suku. Jangan. Kepentingan agama tertentu. Jangan. Kita lagi urus. Satu. Kedua, di masa perjuangan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang merdeka itu, yang menarik adalah sebuah keterangan
ada keterangan tentang pesimisnya mayoritas dari pengintai-pengintai. Ada orang berjuang ini, ada orang berjuang. Terus tinggal selangkah lagi masuk ke tanah itu. Maka diutuslah 12 pengintai. Yang menarik adalah mereka melihat sebuah keadaan yang sama. Laporannya sama tentang situasi di situ. Tetapi sayang, mayoritas dari para pengintai sangat pesimis. Sangat pesimis. Ada 12 orang melihat keadaan yang sama. 10 orang pesimis. Tidak mungkin kita menang. Hanya 2 orang yang optimis. Hanya 2 orang yang optimis. Apa pesannya bagi kita, saudara? Di bilangan 13 itu. Persiapan mereka masuk. Apa pesannya bagi kita? Banyak orang sudah pesimis dengan bangsa ini. Banyak orang. Tapi hendaklah kita jangan menjadi salah satu dari orang banyak yang pesimis terhadap bangsa ini. Amin. Mesti optimis. Mesti optimis bagi bangsa ini. Kenapa? 10 orang yang pesimis itu tidak pantas masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang diberi kesempatan masuk. Masalah di bangsa ini banyak. Betul banyak. Tapi mesti optimis. Masalah di keluarga juga banyak. Tapi mesti optimis. Masalah dalam jemaat ini banyak. Tapi mesti optimis. Dan pesimis. Kan kita lagi mengisi sebuah kemerdekaan. Tanpa optimisme tidak bisa. Tapi optimisme itu mesti dibangun di atas prosedur. Saudara, waktu bangun ini gereja, kan jemaat, mari kita sama-sama kita membangun jemaat optimis. Waktu optimis itu terakhir harus diatur. Tolong kalau mau kasih apa-apa, tolong hubungi nomor ini, Pak David, dan nomor ini, Pak Iwan kalau tidak salah. Ada juga Budi dan Wati, tapi nomor itu tidak dikasih. Hanya Iwan dengan David. Kenapa? Karena jangan sampai tidak diatur semua sumbangan dalam rupa semen. Saudara bayangkan kalau semua sumbangan itu dalam rupa semen, maka pasti tempat duduknya dari semen. Videotronnya juga dari semen. Saudara tinggal datang, gambar. Sound systemnya juga dari semen. Dan Alkitab ini akan terbuat dari, mengerikan juga kalau semua semen. Mesti diatur, optimisme yang teratur. Ini saya pergi ke banyak tempat di seluruh Indonesia. Tuan tanya saya, Pendeta Yandi, yo, biasa minum kopi? Ya. Kopi pahit. Kenapa kopi pahit? Ya, karena hidup cukup manis. Atau yang kedua, memang sudah lebih pahit dari itu kopi yang kita tidak rasa lagi. Terus orang tanya, biasa minum satu hari berapa gelas? Saya bilang 2, pagi 1, sore 1. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong.
Kenapa di rumah hanya 2, di luar lebih? Saya bilang karena ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Hargai. Hargai bagaimana? Iya, kalau kita bilang, mama, kopi 1, tadi sudah 2, cukup. Itu takut. Itu takut istri, itu pendeta. Saya tidak takut, saya hargai. Bagaimana pendeta hargai? Dengar saya bilang. Kalau nanti saya sakit karena minum kopi, itu ibu-ibu yang banyak-banyak minta foto dengan saya itu tidak akan urus saya. Ini ibu ini yang urus. Saya bilang cukup. Itu dia yang urus. Kalau nanti saya mati, itu banyak-banyak minta foto dengan saya itu. Orang paling-paling hanya muat kita pu foto, tulis bilang RIP pernah bersama-sama dengan pendeta Yandi. Terus dia pakai emoticon yang begitu. Sementara yang akan lanjut kredit itu saya pu istri. Itu ibu nanti. Amin kok. Optimisme itu betul, tapi betul mesti diatur. Amin kok. Masih optimis kok tidak jemaat agape ini? Yakin kalau menara akan selesai bulan depan? Optimis sedikit. Sebentar sampai mau kasih gorden duluan tutupin ini. Gorden. Bangku mesti tambah. Mesti. Supaya dia satu toh. Ini terlalu bagus ini barang. Terlalu bagus. Tambah dong. Masa ragu-ragu. Sujalan terlalu jauh. Tuhan bawa bangsa ini sudah dekat di itu Yeriko. Tinggal mau masuk ini. Masa Tuhan mau ke setengah doang? Tidak. Tapi ini orang dong ini kalau lepas saja bermasalah. Jadi ingat. Tetap bangun optimisme, tapi mari ingat sama-sama. Kasih ingatlah, ada kelompok yang besar, kelompok yang kecil, tapi kita sama-sama membangun optimisme. Itu serius, saudara. Untuk mengisi kemerdekaan harus optimis. Bagi diri, bagi keluarga, bagi gereja. Kalau optimisme itu ada bagi ini 3 hal saja, dengan sendirinya bangsa ini maju. Optimisme. Ketiga, yang menarik, saya pakai kisah ini untuk melihat kemerdekaan. Jadi kemerdekaan, perjuangan saya pakai. Kalau kita baca dari Yosua pasal 7, Don masuk di tanah Kanaan. Sudah menghancurkan. Bahkan ini barang-barang emas dong yang dapat ini diserahkan. Tapi ada satu orang yang dia pun nama Akan. Di Yosua pasal 7. Akan itu mencuri emas. Dengan beberapa barang-barang lain. Isi kemerdekaan dengan mencuri. Kita bikin rusak ini negara. Korupsi tidak boleh ada di dalam bangsa ini. Karena itu menghancurkan ini bangsa. APBN Republik Indonesia itu kira-kira 3.000 triliun. 2 kasus terakhir saja sudah sampai 900 triliun. Berarti 1/3 dari APBN itu hanya 2 orang saja korupsi habis. Bayangkan kalau 900 triliun kasih kita di Soe. Di sini ada yang orang Soe.
Beruntung kita semua dari luar ya. Saudara, 900 triliun kalau kasih di SOE NTT ini, itu ibu-ibu pun sepatu baru yang online tidak akan rusak di jalan-jalan itu. Karena pasti jalannya mantap. Saudara harus meyakinkan diri, tidak boleh ada pencuri. Paling tidak kalau kita tidak bisa kasih tahu orang lain, kasih tahu, saya tidak boleh mencuri. Tidak boleh. Hak saya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Tidak boleh. Ya, kalau kita aman begitu, beres. Saya ada bawa materi 2 hari lalu di mana saya lupa. Nah, di Alor kalau tidak salah. Oh, di Alor sudah. Don tanya saya, Bapak, ini bisa kok tidak kalau kursi bangku gereja ini kita pakai di acara di rumah? Saya bilang mekanisme kita di gereja itu adalah kasih keputusan dulu. Kita ambil keputusan apakah boleh kok tidak. Tidak bisa satu orang yang omong. Boleh kok tidak. Tapi menurut saya bilang menurut saya, sebaiknya yang gereja pun ya gereja saja. Gereja pun gereja saja. Tidak usah taruh di Pak Manobe Puruma. Tidak usah. Kayak itu kacau nanti. Nah, misalnya kalau pitar di Pak Manobe Puruma, baru besok-besok Pak Dima mau minta. Baru Pak Manobe bilang, sabar tesu ada tulis Nenek Manobe pun nama di ini. Kan jadi masalah baru. Nah, sudah yang kita pun pilih kursi sendiri. Atau kalau memang acara di rumah tidak bisa ada kursi, sudah kita buka tikar kok kita duduk di situ semua. Tidak apa-apa. Saudara, sengaja saya pakai peristiwa akan mengambil barang-barang jarahan itu untuk menegaskan, mengisi kemerdekaan. Harus dan berkorban juga, bukan mencari keuntungan. Apalagi mencari keuntungan itu tidak halal, cara itu tidak boleh. Korupsi tidak boleh ada. Pencurian di negara ini tidak boleh ada. Dan saudara tahu akarnya dari mana? Dari rumah. Kalau dari rumah kita sudah terbiasa mengambil yang bukan hak, maka dalam komunitas yang lebih besar dari itu, kita akan berusaha juga untuk mengambil. Dan itu tidak baik bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa ini. Tidak baik. Kita mesti isi ini kemerdekaan dengan memberi sesuatu. Memberi sesuatu bagi bangsa ini. Paling tidak memberi sebuah kepercayaan bahwa saya tidak akan mengambil yang bukan bagian saya. Ini barang yang harusnya sudah dihancurkan. Do lihat agak baik sedikit, akan ini mencuri. Terakhir, keempat. Saya ingin ulangi bagian yang tadi sudah diucapkan. Tidak boleh ada penyembahan berhala. Kenapa? Karena Tuhanlah bukan saja menjanjikan, tetapi menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Tidak boleh ada penyembahan berhala. Orang tanya saya bawa materi di Jakarta, di Cipinang, tentang berhala. Orang tanya saya, Pak Pendeta Yandi, menurut Pendeta Yandi berhala itu apa? Saya bilang yang paling gampang untuk mengerti berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala.
Makan habis kode woi, habis begini kalau son tarik ame 2 batang mati langsung mati. Berhala. Itu rokok berhala itu. Bangun pagi kalau tidak bisa lepas dari itu handphone, kok hanya begini sampai besok pagi, itu berhala. Apalagi dia suami lagi baru dia pu HP pola rumit lagi. Pakai sidik jari lagi, kontak mata, berhala itu mulai. Dia ada simpan barang-barang jarahan itu di dalam itu. Ini Tuhan yang kasih kita. UUD 45 dimulai dari kalimat ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masih ingat kok? Ada yang bisa hafal? Kalau ada yang bisa hafal silakan di muka, nanti saudara akan dapat sepe, pohon sepe itu saudara akan dapat. Tapi ingat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hingga mereka ini berkat Tuhan Allah. Berkat ini yang kita isi dengan baik. Atas berkat rahmat Allah itu kita punya gedung gereja so bagus. Tolong jaga di pun kebersihan yang putih-putih ini. Tolong jaga di pun kebersihan putih-putih. Jangan sampai di bawah tiba-tiba so tulis Tinus Love City. Ya gitu. Merusak itu. Jaga ini berkat Tuhan ini. Amin toh? Tidak usah bikin yang terlalu besar, tapi minimal kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita itu jaga, bersyukur, bukan mengeluh. Apa-apa yang belum itu mari kita sama-sama lagi, maju lagi, bekerja bersama-sama. Itu mantap tuh. Selesai sebuah pergumulan, kita akan maju lagi pada pergumulan berikutnya. Ingat, Tuhan yang menuntun mereka. Tidak boleh ada penyembahan berhala. Berhala zaman modern ini banyak. Bahkan pikiran kita berhalakan. Uang kadang-kadang jadi berhala baru. Orang-orang tertentu kita berhalakan dia. Tidak boleh ada penyembahan berhala. Apa saja yang menggantikan Tuhan itu berhala. Pak Pendeta omong uang berhala macam Pak Pendeta tidak butuh uang. Saya juga sangat butuh uang. Tapi jangan karena uang kita kehilangan harga diri dan kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan. Kita butuh semua. Kita butuh makan. Kita butuh semua, tapi dia tidak boleh menggantikan Tuhan. Tidak boleh. Tuhan menjadi lebih di atas segalanya. Apalagi ini peringatan keras bagi bangsa ini karena suku-suku yang sudah ada di tanah Kanaan itu mereka menyembah kepada Allah mereka dengan berbagai-bagai. Kamu mesti kuat supaya kamu tidak jatuh dalam penyembahan berhala. Hanya Tuhanlah yang patut disembah. Hanya Tuhanlah yang perlu dimuliakan, yang patut dimuliakan. Saudara, karena itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, mesti yang menyebut nama Tuhan, siapapun yang menyebut nama Tuhan,
harus memberi sumbangsi yang positif bagi perdamaian di bangsa ini. Harus. Masa menyebut nama Tuhan kemudian bikin ribut? Kita memberi sumbangsi positif. Yang menyebut nama Tuhan di rumah, di gereja, dimanapun, harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang benar-benar menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan begitu penting? Kalau kemerdekaan Tuhan tidak kasih kita, kalau Dia tidak menyertai kita hingga hari ini, susah. Saya ingat ketika satu hari Pak Yoas tulis kalimat ini. Di Indonesia orang-orang Kristen itu sekarang kalau ditanya, apa kabar? Ada banyak orang akan bilang, luar biasa. Terus beliau lanjutkan begini, luar biasa hari ini saja atau tiap hari luar biasa? Orang bilang, tiap hari luar biasa. Terus beliau bilang begini, kalau sudah tiap hari luar biasa berarti ya biasa-biasa saja. Karena tiap hari luar biasa. Saya pikir betul waktu kita baru menikah pertama kali itu kan luar biasa tuh. Kita lihat ada separuh ini mau makan saja, dia istri pakai mari berdoa, ambil istri tangan cium. Hari pertama itu luar biasa. Mulai masuk habis yang bulan madu itu, tinggal dia bulan yang madu habis itu. Itu istri tidak siap, dia bilang, ini sayang, ayang, kopi ada. Itu dia hanya bilang, ada di situ. Kembali biasa-biasa. Terus beliau menulis lanjutnya begini. Jangan abaikan hal-hal yang biasa ya. Contoh, kita punya denyutan nadi, itu kan, tahu ini dokter Roy yang tahu ada berapa kok ibu dokter Roy, ada 100 kok berapa. Dia pun denyutan begini. 1 menit ada berapa kali Pak dokter Roy, ada berapa gitu. Nah bayangkan kalau kita bangun tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Dia denyut 1 kali, dia diam barang 2 menit. Dia bilang tek, dia diam 2 menit, dia tek tek. Dia diam lagi, tek 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 tek. Nyeri Bapak kita pun hidup ini. Jadi saudara jangan hanya berpikir yang luar biasa, tanpa berpikir juga bahwa yang biasa-biasa itu juga ada Tuhan di situ. Kemerdekaan ini luar biasa. Bayangkan perang pakai bambu runcing ini. Bambu runcing ini. Lawan meriam. Bukan meriam bambu. Ini meriam yang menang itu. Saudara bisa bayangkan. Wih Tuhan terlalu luar biasa pakai kita pun berjuang. Perang pakai bambu runcing. Lawan meriam. Tum. Tapi Tuhan kasih kemerdekaan. Perang melawan upaya pecah belah bangsa ini. Upaya adu domba terhadap bangsa ini terlalu besar. Dia punya istilah apalah yang pakai, yang itu bahasa di luar sana lah apa? Divide. Saudara tidak tahu. Dulu saudara sekolah di Tiongkok sana tidak tahu ini. Upaya adu domba itu terlalu besar, tapi perjuangan yang hati yang sama. Kita tahu kalau Tuhan mau bekerja itu tidak ada yang mustahil. Toh melawan orang ya
punya fasilitas lebih bagus melawan orang yang berusaha untuk memecah belah. Tapi kalau Tuhan berkenan untuk sesuatu menjadi baik dan merdeka, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil komitmen dan berdoa kepada Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman. Tolong kami supaya ketika kami mengisi kemerdekaan hari ini, kami tidak melupakan Tuhan. Pesan-pesan dari firman-Mu menerangi perjalanan hidup kami di rumah, di gereja, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus sangat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Ini gaya